Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, di video kali ini ya, Dunia Tani akan bahas yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah Dunia Tani. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan, banyak yang akan saya bahas. Simak saja video kali ini agar teman-teman tidak rugi untuk menonton video kali ini, teman-teman ya. Tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Oke. Sebelumnya ya, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Tentunya sehat selalu ya. Oke, Dunia Tani akan panen dulu yaitu tanaman cabai yang ada di pekarangan belakang rumah. Nah, umur cabai ini sudah memasuki sekitar hampir 4 bulan, teman-teman. Ya. Seperti ini, daunnya memang ciri khas ya. Kalau cabai dari bibit dapur itu ada yang bagus dan ada yang tidak. Dan yang ini memang karakter cabenya seperti ini, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, tetap berbuah ya, meskipun daunnya keriting tapi tetap berbuah. Nah, ini contoh dimana cabai ini mengalami salah genetik. Jadi dari penyemaian itu sudah seperti ini, teman-teman. Dan jangan khawatir, ini mau diobati seperti apapun juga tidak akan sembuh ya, karena sudah mengalami salah genetik. Jadi dari lahirnya, kalau hewan seperti itu ya teman-teman ya, seperti kambing itu kan seperti ada yang cacat. Nah, seperti itu. Nah, untuk cabai seperti ini itu sangat gimana ya, kebal terhadap penyakit, teman-teman ya. Bisa dibilang ada kelebihannya. Kelebihannya apa Pak? Kelebihannya yaitu maupun musim kemarau mau musim penghujan itu tetap saja seperti ini, tidak ada kendala apapun, enaknya begitu. Nah, untuk rasa cabenya apa pedas Pak? Ya namanya cabai ya pasti pedas ya teman-teman ya. Kalau rasa pada cabai itu tidak berubah teman-teman, sama, cuman untuk pertumbuhannya saja. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Dan yang ini juga sama, ada 2 pohon cabai itu karakternya itu sama, teman-teman ya. Sama mengalami salah genetik. Beda yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter ya. 10 kali 5 meter itu juga dari bibit dapur. Penanamannya bareng juga sama ini, teman-teman ya. Makanya kenapa saya pisahkan, agar teman-teman itu bisa berpikir di mana cabai yang berkualitas dan yang tidak. Dan yang berkualitas yang ada di perkarangan belakang rumah itu saya bikin bibit lagi. Kalau yang ini dikonsumsi ya teman-teman ya, tidak dibikin bibit tuh. Nah, lumayan ya. Nah, seperti ini teman-teman, tetap merah juga untuk cabenya. Ini cabai rawit ya. Ini kalau kita gini ya, kalau kita mengambil bibit dari dapur ya, bibit abal-abal ya, ceritanya begitu teman-teman ya. Itu memang kita harus pintar-pintar memilih ya. Ketika kita sudah semai, sudah tumbuh sekitar 1 bulan, kita pilih mana yang akan berkualitas dan mana yang tidak. Tuh, kalau ingin memakai bibit dari dapur. Oke, saya akan bagikan ini tanaman tomat cherry, itu sudah mulai masa generatif ya teman-teman. Luar biasa, ini ditanam secara organik. Jadi Dunia Tani tidak menanam itu dengan kimia, itu tidak, maupun insek itu tidak, teman-teman ya. Murni alami ya. Jadi kalau kita konsumsi itu sehat, teman-teman ya. Kalau sayur-sayur yang dijual di pasar itu kita tidak bisa mengatakan sehat, teman-teman. Karena apa? Kita tidak tahu asal usul sayur itu budidayanya gimana ya. Karena untuk saat ini petani-petani yang ada di Indonesia ini ya, terutama ya, beda dengan yang di luar negeri ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini mengutamakan yaitu kimia, semua serba kimia. Nah, Dunia Tani di sini bikin video ini tujuannya apa? Agar petani-petani yang ada di Indonesia juga bisa menerapkan secara organik. Ya, meskipun ada yang menerapkan secara organik, ada juga teman-teman ya. Tapi biasanya di kalangan perumahan itu ya, skala rumah itu
seperti dunia tani seperti ini itu kan menanamnya secara organik ya teman-teman ya. Tuh. Dan tidak semua yang di kalangan perumahan itu menanamnya secara organik gitu ya. Oke, sawinya sudah tua-tua teman-teman ya. Saya kasih tunjuk pada teman-teman ini. Nah, untuk perawatan sawi seperti apa Pak? Itu kan sangat simpel, mudah sekali ya. Pas ini di musim penghujan, dunia tani itu selalu menjaga kelembapan tanahnya teman-teman agar stabil, karena kita tidak tahu kapan waktunya hujan ya teman-teman ya. Jadi dunia tani akan menaikkan tanah agar apa, ketika nanti hujan itu air langsung turun ke bawah, jadi kelembapan itu stabil ya teman-teman ya. Dan di video kali ini dunia tani kan sering bagikan pada teman-teman ya di perkarangan belakang rumah ini yang memakai mulsa organik ya. Nah, untuk saat ini mulsa organiknya sudah terurai teman-teman ya, cepat sekali. Kalau tidak salah ya sekitar 1 bulan kurang ya, 3 minggu itu sudah terurai, sudah jadi tanah, menjadi pupuk dan sudah menjadi nutrisi pada tanaman yang dunia tani tanam seperti sawi, daun bawang ya. Nah, untuk sawi ini sudah memasuki masa generatif, itu otomatis kan sudah tua. Nanti akan saya panen teman-teman. Saya panen serentak, saya panen, saya cabut ya teman-teman. Tapi tidak cabut, mungkin saya potong agar apa? Agar akarnya itu masih tertinggal di tanah ini. Jadi untuk makanan organisme dunia tani ya. Organisme yang ada di lahan dunia tani ini. Tuh. Intinya simpel ya, bertani itu kalau kita bisa mengembangkan mikroorganisme, itu bertani itu sangat mudah sekali. Apapun yang kita tanam itu pasti akan tumbuh dengan baik ya. Tapi beda dengan mindset petani sekarang. Petani sekarang kalau lahannya ada cacing ya, malah bingung gimana cara mengatasi cacing itu agar tidak ada di lahannya. Meskipun tidak semua petani ya teman-teman ya, hanya petani tertentu saja ya. Nah, saya pastikan di lahan teman-teman maupun sahabat tani yang sering menggunakan pembenah tanah seperti ya penetral apa namanya, tanah seperti dolomit, kapur pertanian, saya pastikan lahannya tidak ada organismenya, tidak ada ya, meskipun ada ya, ada tapi tidak banyak. Hewan pengurai seperti cacing itu saya pastikan tidak ada teman-teman. Susah sekali di situ hidup. Karena apa? Tanahnya mengeras jadi batu ya. Jadi yang belum tahu untuk dolomit maupun kapur pertanian ya, sejenis penetral tanah ya, penetral keasaman tanah, itu terbuat dari batu juga teman-teman, dari cangkang, dari kerang ya, dari tumbuh karang juga ada teman-teman ya. Itu. Nah, kalau itu sering digunakan di lahan pertanian kita, yang terjadi lama-kelamaan pasti akan mengeras, teman-teman. Petani lebih keras lagi untuk mengolahnya, ya. Lebih kerja keras lagi untuk mengolahnya. Tapi kalau kita menggunakan pembenah tanah, ya, menggunakan bahan organik, semakin lama semakin gembur tanah kita, semakin sehat. Tuh. Struktur tanah pun semakin hitam seperti yang teman-teman lihat di layar HP teman-teman ya, bisa dilihat ya, tanahnya itu hitam. Bahkan di beberapa hari yang lalu itu ada yang berkomentar, itu tanah apa kompos Pak, kan yang kalau ini memang tanah biasa. Awalnya juga tanah ini warnanya tidak seperti ini teman-teman ya, pucat ya, warna pucat tahu sendiri ya teman-teman ya gimana. Tapi setelah dunia tani kembangkan dengan cara organik, saya tambahkan bahan-bahan organik, di situ ada karbonnya ya. Kalau ingin lebih cepat, lebih jadi tanah, ya gunakanlah sekam bakar teman-teman. Sekam bakar ini bagus sekali untuk semua jenis tanaman. Kalau lahan kita penuh dengan sekam bakar, wow, sangat saya katakan luar biasa sekali teman-teman ya.
Oke, karena sudah ini ya 10 menit kita berbicara teman-teman ya, kita bagikan itu tanaman tomat. Caranya mudah sekali. Tomat Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah ini itu sudah memasuki masa generatif. Jadi Dunia Tani harus rajin memeliharanya teman-teman ya, perawatannya harus rajin. Kita lihat kekurangannya apa ya. Kalau di tempat Dunia Tani ini, di perkarangan belakang rumah ini tidak ada kekurangannya teman-teman ya, cukup bagus untuk perkembangannya. Nanti kalau daunnya mengecil, biasanya tanaman apapun, tanaman cabai maupun tomat, kalau sudah memasuki fase generatif itu akan mengalami pengecilan daun. Oke, ini ya seperti ini sawinya gimoy. Ini tanpa menggunakan pupuk kimia teman-teman ya, menggunakan pupuk POC yang sering saya bagikan pada teman-teman. Nah, karena di musim penghujan Dunia Tani harus rajin merawat tanaman daun bawang. Karena musim penghujan ini untuk daun bawang itu susah sekali ya, untuk pertumbuhannya lambat. Loh, kok bisa lambat Pak? Padahal kan banyak air. Nah, jadi untuk tanaman daun bawang itu tidak menyukai banyak air teman-teman ya. Dia lebih suka di panas itu ya, untuk cuaca panas lebih suka teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya. Semoga bisa mengambil titik poin pada video kali ini dan sisi positif pada video kali ini. Jika ada hal yang baik ya monggo dipakai, ada hal yang tidak baik ya jangan dipakai, itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman tentang pertanian organik. Tentunya untuk warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan sempit bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam seperti ini. Tuh. Oke, saya akhiri video kali ini. Wal topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang tanaman ya. Banyak sekali yang akan saya bahas, bukan cabai saja. Nanti kedepannya juga akan saya bahas, yaitu tanaman jagung yang sudah saya siapkan untuk lahannya di 10x5 meter ya. Cara untuk membenahi tanahnya supaya unsur hara itu tetap ada ya, sudah saya bagikan, nanti ya linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan lagi salam petani cerdas luar biasa.